Karena bisa ada beberapa hal yang terjadi. Entah itu serasa badan sangat letih, mata panas, atau bahkan fatalnya kita bisa ikut kesurupan juga. 666. Welcome to Adult Share. Halo sahabat generasi spiritual, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya, Agi Infinity. Kali ini saya mau membahas tentang teknik sederhana menangani kesurupan. Sebenarnya tidak bisa disamakan cara dalam menangani orang kesurupan. Karena ada beberapa jenis kasus kesurupan yang biasa terjadi. Biasanya perbedaannya terdapat pada persentase kesadaran si orang tersebut sisa berapa. Artinya orang ini sisa berapa persen lagi sih kesadarannya. Apakah sudah sepenuhnya hilang sadar atau masih ada sisa beberapa persen lagi? Atau justru apakah benar atau tidak kesurupannya? Karena melepaskan beban emosional yang sudah bertumpuk sekian lama juga bisa terlihat seperti kesurupan. Bahkan ada kasus lucu juga, orang yang bersikeras membuat dirinya seolah-olah kesurupan untuk lari dari kejaran masalah kehidupan. Karena pada akhirnya kalau dia tidak kunjung sembuh juga, maka pasti dianggap ODGJ. Ya, sebagai praktisi, tentu saja saya sudah menemui beragam kasus kesurupan. Dan di sini yang ingin saya ajarkan adalah teknik sederhana untuk menyadarkan atau menyembuhkan orang yang sedang kesurupan. Di mana teknik ini berdasarkan pemahaman saya tentang kerja energi di dalam tubuh kita. Sebelum masuk ke tata cara pengobatannya, terlebih dulu kalian coba pastikan persentase kesadaran si pasien ini. Kalau dia masih teriak-teriak, artinya sedang melawan sosok yang ingin menguasai dirinya. Kalau bertemu yang demikian, kalian tinggal semangati sembari membaca doa-doa di telinganya. Bisa juga sambil memanggil namanya dan suruh dia untuk mengambil alih kesadarannya. Bisa juga ditambahi dengan mengingatkan beberapa hal tentang dirinya yang mungkin tidak terlupakan olehnya. Itu semua bisa membantu dia menang dalam ajang rebutan kesadaran. Kalau seandainya si pasien sudah bersikap seolah-olah dia bukan lagi dirinya, biasanya ditandai dengan perubahan suara, sorot mata, dan yang paling ketara, berat badannya akan terasa sangat berat. Biasanya butuh beberapa orang untuk mengangkat atau memindahkan tubuhnya. Kalian bisa pastikan dengan cara menggelitiki, atau kalau tanya keluarganya si pasien, ini ada fobia atau takut dengan apa. Misalkan dia fobia kecoa, ya tinggal coba saja cari kecoa. Dari hal tersebut, bisa membuktikan apakah itu benar kesurupan atau tidak. Karena sejatinya, kalau dia benar sudah dirasuki penuh, maka tidak mungkin ada rasa geli, apalagi rasa takut akan sesuatu yang sebelumnya dia takuti. Nah, kalau sudah terkonfirmasi si pasien benar kesurupan, saran saya jangan terlalu intens menatap matanya kalau kita memang belum punya dasar dalam hal beginian. Karena bisa ada beberapa hal yang terjadi. Entah itu serasa badan sangat letih, mata panas, atau bahkan fatalnya kita bisa ikut kesurupan juga. Namun sebenarnya dalam hal ini yang wajib kita lakukan adalah tidak takabur atau menantang. Namun di waktu yang sama juga tidak boleh merasa takut atau ngeri. Dan langkah awal yang harus kita lakukan adalah dialog atau komunikasi. Biasanya metode ini cukup ampuh kalau jam terbang kita mumpuni. Namun sebagai awam, hal ini juga bisa dicoba. Siapa tahu ada titik temu dan si roh tersebut bersedia keluar sendiri. Karena bisa jadi roh yang sedang merasuki ini masih ada hubungan darah dan sedang ingin menyampaikan sebuah pesan saja. Kalau cara dialog tidak membuahkan hasil dan si roh masih bersikeras bertahan, maka saran saya lakukan teknik ini dengan penuh keyakinan. Karena perlu dicatat, sebagaimana sosok ini bisa rebutan kesadaran dengan si pasien, maka hal yang sama bisa terjadi juga dengan kita apabila ada celah keraguan di hati.
maka pastikan hati kita mantap dan yakin terlebih dahulu sebelum melakukan teknik ini. Dan saran saya, lebih baik jangan dicoba kalau hati masih ada celah 0,001% keraguan. Namun bila mana hati mantap, yakin 1000%, langsung ambil nafas, tahan di perut. Sebutkan di dalam hati dengan sedikit suara keluar di lisan, atas izin Sang Kuasa, saya ingin mengeluarkan roh dari tubuh, sebut nama pasien, saat ini juga. Kemudian sentuh pusar pasien sambil sedikit menekan dengan tangan kanan kita. Kemudian tarik tangan kita ke atas ke arah ulu hati. Saat menariknya seolah-olah sedang menarik sesuatu dan rasakan beratnya tangan kanan kita saat sedang menariknya. Setelah tangan kanan sampai di ulu hati, tekan lagi sedikit ulu hati pasien dan tarik ke atas sampai bagian cekungan di tenggorokan. Cara menariknya sama, yakni seolah-olah sedang menarik sesuatu yang beratnya terasa jelas oleh tangan kanan kita. Sesampainya di cekungan bawah leher ini, lakukan lagi hal serupa, yakni menekan sedikit dan menarik sampai ke mulut pasien. Dan biasanya, mulut pasien akan otomatis terbuka. Bahkan di beberapa kasus ada yang langsung muntah. Metode ini dilakukan satu nafas saja. Jadi mulai awal kita ambil nafas dan tahan nafas. Kemudian menyebutkan niat sampai proses menekan dan menarik di 3 titik tadi itu hanya dalam satu nafas saja. Buang nafasnya nanti ketika tangan kita sudah mencapai bagian mulut pasien, yang diikuti dengan terbukanya mulut pasien seolah-olah ada yang keluar dari dalam dirinya melalui mulut. Di situ kita baru bisa buang nafas dan kemudian boleh bernafas normal kembali. Semoga penjelasan barusan bisa dipahami dan dimengerti. Pastikan nonton video ini beberapa kali supaya tidak ada yang terlewatkan dari pemahaman sampai teknik yang baru saya jelaskan. Nah, dari pemaparan saya barusan mengenai kasus kesurupan, kalian punya pendapat pribadi nggak, Lur? Atau kalau kalian juga punya pengalaman pribadi, entah cerita yang berkaitan tentang kasus kesurupan ini, kalian boleh chat saya di IG. Siapa tahu bisa jadi tema di video kita selanjutnya. Sekian dulu ya, Lur, video ini. Kalian boleh komen juga untuk saran tema video kita selanjutnya ya. Pastikan kalian udah subscribe channel saya dan share video ini ke sosmed kalian ya, Lur. Saya Agi Infinity, salam spiritual, salam universal.